2 jam hari ini, Dinas Perindustrian Kabupaten Lahat memberikan bantuan etalase dan gerobak motor kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Bantuan diberikan sebagai dukungan kepada pelaku UMKM agar tetap semangat berusaha meski masih di tengah pandemi COVID-19. Beginilah kondisi estalase kaca yang diberikan kepada 10 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Lahat. Estalase ini merupakan bantuan dari Gubernur Sumatera Selatan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Lahat. Penyerahan estalase kaca ini langsung diserahkan Kepala Dinas Perindustrian Fikriansyah, didampingi Kabid Perindustrian Yulian Ningdop. Selain estalase juga diberikan gerobak motor untuk mendukung kegiatan usaha UMKM. Kepala Dinas Perindustrian Fikriansyah menjelaskan, estalase kaca dan gerobak motor diberikan sebagai upaya dalam membantu usaha UMKM di tengah pandemi COVID-19. Diharapkan bantuan ini bisa memberikan semangat kepada pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Fikriansyah berpesan agar bantuan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga perekonomian masyarakat terbantukan dalam kondisi seperti sekarang ini. Kita menyampaikan kepada rekan-rekan IKM bantuan dari Gubernur Sumatera Selatan melalui Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan yang berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Lahat, bantuan berupa etalase dan gerobak motor. Ini untuk disampaikan ke IKM ini juga dalam rangka membangkitkan ekonomi nasional, khususnya ekonomi masyarakat Sumatera Selatan, dan untuk ini di Kabupaten Lahat. Sementara itu, Bastoni, salah satu pedagang penerima bantuan, mengaku sangat berterima kasih dengan bantuan ini. Dia mengaku akan menggunakan bantuan ini untuk berjualan kerupuk. Reporter dan juru kamera Bernard Palpres.com. Pemirsa, pengurus Majelis Ulama Indonesia dan Forum Umat Islam Kabupaten Banyuasin resmi dilantik. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banyuasin Haji Asqolani berharap agar organisasi ini bisa bersinergi dengan pemerintah sehingga bisa mewujudkan Banyuasin bangkit, adil, dan sejahtera. Pengurus Majelis Ulama Indonesia dan Forum Umat Islam Banyuasin masa khidmat 2020-2025 resmi dilantik di Auditorium Pemkab Banyuasin awal pekan kemarin. Pelantikan ini dihadiri langsung Bupati Banyuasin Haji Asqolani. Bupati Banyuasin Haji Asqolani berharap pengurus MUI dapat memperarat syariat agama di tengah masyarakat dan bisa bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Banyuasin sehingga terwujudnya Banyuasin bangkit, adil, dan sejahtera. Asqolani menambahkan, pengukuhan ini merupakan bentuk kepercayaan, kehormatan, dan amanah dari masyarakat Kabupaten Banyuasin. Sebab peran dan fungsi MUI sangatlah besar dalam pembangunan dan perkokohan sendi-sendi etika, moral, spiritual, kehidupan bangsa, dan bernegara. Mudah-mudahan dengan sudah dukungannya pengurusan 2020-2025 ini bisa segera untuk melaksanakan program-program kerja yang telah disepakati dalam musyawarah daerah MUI di Kabupaten Banyuasin. Dan mudah-mudahan kita dari pemerintah Kabupaten Banyuasin pasti akan mendukung semua kegiatan MUI ini. Jadi kita bermitra, bersinergi lah untuk membangun Banyuasin yang kita cintai. Jadi para alim ulama, para umara bersama-sama membangun sebuah kekuatan untuk membangun, untuk melayani masyarakat kita Kabupaten Banyuasin sehingga Banyuasin bangkit, adil, dan sejahtera ini insya Allah akan terwujud di Kabupaten Banyuasin yang kita cintai. Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Banyuasin, Ustadz Samsul Rizal mengatakan, pengurusan MUI Kabupaten Banyuasin siap membantu dan mendorong serta mendukung semua program Pemkab Banyuasin. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah Palpres.com. Mahasiswa yang tergabung dalam Pusat Kajian Ekonomi Islam UIN Raden Patta Palembang terlihat tetap semangat menggali ilmu meski di tengah pandemi COVID-19. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa membahas kegiatan Diklat Ekonomi Islam dan Syariah Ekonomi Expo 2020.
Kelompok kecil mahasiswa terlihat sedang berdiskusi dengan membentuk lingkaran. Dengan menggunakan masker, mahasiswa yang tergabung dalam Pusat Kajian Ekonomi Islam atau PAKIS UIN Raden Patah Palembang sedang membahas rencana kegiatan Diklat Ekonomi Islam dan Syariah Ekonomi Expo 2020. Koordinator Human Research Development PAKIS UIN Raden Patah Palembang, Adam Dambayuda mengaku, selama pandemi COVID-19 tidak seluruh kegiatan diselenggarakan secara tatap muka, terlebih kegiatan yang mengundang orang banyak. Namun, beberapa kegiatan lainnya terpaksa dilaksanakan secara tatap muka. Hal ini dikarenakan beberapa bahasan dalam pertemuan tersebut dinilai cukup substansi suksesnya kegiatan yang akan dilaksanakan. Kami akan mengadakan SEE Syariah Ekonomi Expo, itu agenda tahunan di mana agenda ini biasanya diikuti oleh seluruh kampus yang ada di Indonesia, Kak. Jadi ada beberapa lomba yang akan kami adakan. Ada berupa seminar nasional, beberapa lomba seperti lomba debat, Olimpiade Ekonomi Islam dan esai insyaallah. Dan beberapa agenda yang lainnya, Kak. Sementara itu, salah seorang alumni PAKIS, Eka Oktavian Pranata mengaku kehadirannya dalam pertemuan tersebut untuk memberikan motivasi dan pengarahan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya. Sebab, dia meminta kegiatan yang dilaksanakan secara offline harus memenuhi protokol kesehatan. Memberikan motivasi dan pengarahan kepada adik-adik tingkat tentang apa itu ekonomi syariah dan tentang materi-materi yang mereka pelajari seperti itu, dengan yang linear dengan apa yang mereka pelajari di kampus dan tambahan-tambahan untuk yang tidak mereka dapatkan dari kampus itu sendiri. Di masa pandemi sekarang ini, Kak, ada beberapa agenda yang memang tidak bisa diselenggarakan secara offline. Misal kan kemarin tuh juga anak-anak PAKIS juga ada yang ikut di Temilnas tuh. Nama Temilnas itu Temu Ilmiah Nasional, lomba di tingkat nasional untuk perwakilan UIN. Dan memang tidak bisa diselenggarakan secara offline. Jadi lomba-lomba tersebut diselenggarakan secara online. Lebih jauh, kata Eka, PAKIS merupakan organisasi badan otonomi di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Patah Palembang. Lewat organisasi ini, pihaknya mempelajari ilmu ekonomi secara mendalam yang dibina oleh para dosen. Di PAKIS ini sendiri merupakan wadah untuk anak-anak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk mempelajari ekonomi secara mendalam dan juga dibina oleh dosen-dosen ekonomi syariah. Nah, di sini mereka mendapatkan pelajaran-pelajaran yang tidak mereka dapatkan di kampus. Nah, dan juga pengalaman-pengalaman lomba dan channel-channel untuk ikut lomba, mulai dari lomba tingkat regional maupun tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Tak hanya itu, organisasi mahasiswa ini juga kerap kali menjadi juara untuk beberapa event di tingkat regional maupun nasional. Salah satunya lomba karya tulis dan debat ekonomi Islam. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Ki Agus Yahya, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Palawang memberikan bantuan buku kepada 2 komunitas literasi. Bantuan dari Perpustakaan Nasional ini diberikan kepada Forum Lingkar Pena dan Perisai Babatan. Kardus berukuran besar berisi buku inilah yang diberikan kepada para pemuda yang tergabung dalam 2 komunitas pecinta buku, Forum Lingkar Pena Cabang 4 Lawang dan Perisai Babatan. Buku bantuan dari Perpustakaan Nasional diserahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4 Lawang belum lama ini. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten 4 Lawang, Koiri Badri melalui Kabid Perpustakaan Supriyadi memberikan langsung bantuan 1000 buku kepada 2 komunitas tersebut. Dia memastikan akan memberikan kemudahan kepada generasi muda untuk bisa mendapatkan bantuan buku dari Perpusnas. Ditambahkan olehnya, bantuan buku dari Perpusnas tidak hanya tertuju untuk komunitas literasi saja, melainkan semua komunitas yang ada di 4 Lawang. Dia berharap buku yang diterima oleh 2 komunitas tersebut dapat bermanfaat dan bisa menjadi virus literasi kepada masyarakat secara luas. Sementara itu, Ketua Divisi Kepenulisan dan Karya FLP Cabang 4 Lawang, Anita Silvia mengaku senang dengan bantuan tersebut. Dia mengibaratkan buku-buku yang didapat sebagai tumpukan harta karun yang sangat bermanfaat untuk memajukan 4 Lawang. Ya, bangga, senang, tidak menyangka karena memang kita dari Forum Lingkar Pena, komunitas literasi yang ada di 4 Lawang,
3 tahun ini memang kami mencari donatur yang ingin mendonasikan buku-bukunya, dan alhamdulillah melalui perpustakaan daerah Kabupaten Paklawan kita dibantu untuk mengajukan proposal ke Perpusnas, dan alhamdulillah dapat 500 buku eksemplar. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa.